Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan nomor NIM 2015-219. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Keterampilan Konseling. Dosen pengampu Ibu Imalatul Khairat MPD. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Nur Rahmawati sebagai konselor dan EF Ulaifia sebagai konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, terima kasih Mbak. Selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Lumayan ya perjalanannya.
cukup melelahkan juga gitu kan, dari dari Cikesal ya, dari Cikesal ke sini gitu kan. Ke sini naik apa? Sini naik motor, Mbak. Sendiri. Iya, sendiri. Kebetulan teman saya lagi ada acara obser 3 hari, jadi nggak bisa nemenin saya gitu. Jadi ya saya sendiri kesininya. Sebelum ke proses konseling, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi di sini saya sebagai konselor, perkenalkan nama saya Nur Rahmawati, bisa dipanggil Rahma ataupun apa aja deh, yang penting si mbaknya ngerasa nyaman gitu tuh. Mungkin sekarang perkenalan dari mbaknya aja. Terima kasih, Mbak. Nama saya Eva Olivia. Saya asal dari Cikesal. Kuliah di UIN SNH Banten. Mungkin di sini saya akan jelaskan gitu ya, untuk proses konseling ini gimananya gitu tuh ya, kan demi kelancaran juga ya, demi kelancaran proses konseling kita ini. Sebelum kita ini, di sini saya bakal jelasin tentang apa itu konseling ya. Proses konseling itu suatu proses pemberian bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor. Oke, di sini langsung saya sebelumnya apa Mbak pernah mengikuti proses konseling? Sebelumnya belum pernah sih, Mbak, ya, kalau untuk mengikuti kegiatannya. Cuman saya pernah dengar-dengar aja gitu ya dari teman, karena emang dia jurusan konseling juga kan, jadinya tahu sedikit lah tentang konseling, tapi saya belum tahu dalam itu seperti apa gitu konseling itu. Mungkin di sini saya akan jelaskan gitu ya, untuk proses konseling ini gimananya gitu tuh ya, kan demi kelancaran juga ya, demi kelancaran proses konseling kita ini. Sebelum kita ini, di sini saya bakal jelasin tentang apa itu konseling ya. Proses konseling itu suatu proses pemberian bantuan profesional yang dilakukan oleh seorang konselor untuk memecahkan suatu permasalahan klien itu sendiri gitu, yang bertujuan untuk memandirikan kliennya gitu. Jadi di sini proses konseling itu bukan untuk si konselor itu bukan membantu ya. Jadi ada poin penting juga ya, yang di sini perlu Mbak gitu ya, sebagai klien saya harus perlu diingat bahwa proses konseling ini gitu tuh ya, saya sebagai konselor di sini bukan untuk memecahkan permasalahan apa yang ada di klien itu, tetapi untuk membantu mengarahkan Mbak sebagai klien untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi bukan semua keputusan penyelesaian masalah itu bukan dari konselor gitu tuh, tapi dikembalikan kepada klien itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara tentang asas. Jadi di dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas konseling. Di sini mungkin saya hanya menyebutkan beberapa aja ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu bentuknya seperti apapun yang Mbak ceritakan kepada saya itu nggak usah khawatir gitu tuh, semuanya akan disimpan rapi oleh saya gitu tuh, karena di sini sifatnya saya menjaga rahasia ibu, menjaga konteks yang ibu. Di sini mungkin kita langsung berlanjut ke asas-asas konselingnya. Jadi dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas konseling. Yang pertama di sini ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu menjelaskan tentang konflik yang ibu sampaikan misalnya ke saya gitu, itu akan disimpan rapi oleh saya gitu. Jadi jangan khawatir akan terbocor kemana-mana gitu tuh, karena emang di sini saya memiliki asas rahasia gitu, harus menjaga rahasia klien saya itu.
gitu. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di sini. Kemudian yang selanjutnya ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu dimana di sini saya memohon sekali Mbak sebagai klien. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini seorang klien itu harus terbuka dalam menceritakan konfliknya gitu ke konselor. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Saya mohon banget sih gitu tuh ya ke Mbak sebagai klien saya untuk terbuka gitu tuh ke saya. Jadi nggak usah ragu deh gitu tuh, percaya gitu tuh. Kemudian selanjutnya ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu bersifat seorang klien yang sukarela untuk menceritakan segala konfliknya kepada konselor gitu. Jadi nggak ada keterpaksaan. Kemudian datang ke sini juga untuk mengikuti konseling ini nggak ada keterpaksaan gitu tuh, dengan secara sukarela gitu. Ini Mbak sebagai klien datang dengan sukarela kan, bukan karena terpaksa gitu. Ya Mbak, saya datang dengan sukarela karena saya bingung gitu mau nyari jalan keluar kayak gimana gitu kan. Saya udah cerita ke teman saya, udah curhat juga, tapi dia juga bingung gitu mau ngambil keputusan kayak gimana, mau ngasih putusan kayak gimana gitu kan. Soalnya dia juga tahu kalau misalkan setelah dia ngasih keputusan itu yang ngejalaninnya kan saya ya Bu ya. Nah makanya dia nyaranin buat ke ibu gitu, ke lembaga konseling. Makanya saya datang ke sini atas dasar sukarela gitu, karena ingin permasalahan ini ingin saya selesaikan gitu, seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi saya di sini juga sangat berterima kasih sekali sama Mbak EF karena telah bersedia dengan sukarela untuk melakukan proses konseling ini gitu. Kemudian kita lanjut ke asas yang selanjutnya, ada asas kemandirian. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, karena emang tujuan konseling juga untuk memandirikan kliennya. Jadi emang klien itu ya harus diajarkan untuk mandiri gitu, memutuskan suatu keputusan dalam konflik itu tuh sendiri. Kita sebagai konselor hanya mengarahkan saja gitu. Dari penjelasan asas-asas ini ada yang kurang dipahami nggak? Saya rasa udah cukup, Udah paham ya. Jadi di sini jangan sampai ada kesalahan ya, karena kan emang benar gitu tuh, konseling itu tujuannya untuk memandirikan kliennya ya gitu. Oke, di sini saya mau tahu nih, apa sih yang sekarang Mbak lagi rasain gitu sampai ngedorong Mbak pengen melakukan konseling ini gitu. Ya sebenarnya sih yang lagi saya rasain ya Mbak ya, saya kan ngabdi ya Mbak ya di salah satu pondok pesantren. Di sisi lain juga saya kuliah gitu Mbak. Nah di situ, di kedua kesibukan saya itu terkadang juga sering bentrok kayak gitu. Kayak misalkan nih yang nggak bisa ditunda tuh kayak rapat yang emang bener-bener saya itu harus ikut gitu kan, karena saya kan ada di lembaga tahfidz. Nah ketika lembaga tahfidz ini lagi rapat gitu Mbak ya, nah itu saya harus ikut buat ngembangin potensi anak-anak dan juga membuat program agar mereka lebih semangat dalam menghafal seperti itu. Nah sedangkan saya juga punya tugas gitu loh Mbak, tugas dari kuliah. Nah dan deadline-nya itu hari itunya gitu, dan terkadang rapatnya itu nggak sampai 1 jam 2 jam, kadang juga bisa dilanjut sampai sekitar setengah harian gitu Mbak. Jadi buat ngerjain tugasnya itu susah gitu. Nah jadi saya tuh bingung, apa saya harus lanjut tetap di pondok gitu ya,
ngabdi apa harus keluar gitu. Dengan saya tinggal di rumah seperti itu. Iya. Dari rumah. Mungkin gini kali ya singkatnya, yang dari yang saya tangkap dari cerita Mbak, Mbak itu terlalu padat juga ya kayaknya jadwalnya di pondok itu. Sebagai apa Mbak di sana? Saya sebagai pembimbing tahfidz, Mbak. Kebetulan pembimbing tahfidz di sini ada 2 orang ya, Mbak. Saya dengan ada ya kakak kelas saya, dan juga pembina tahfidz. Nah, sedangkan pembina tahfidz ini dia kan sudah berumah tangga, jadi jarang tinggal di pondok itu, Mbak. Paling sehari 2 hari ada di pondok. Nah, selebihnya kami berdua aja gitu yang ngurus santrinya. Belum lagi teman saya yang satu ini kan dia udah semester atas, dia kan skripsi gitu kan, sering keluar pondok juga. Jadi di situ saya bingung gitu, Mbak, mau ninggalin ketika ada kegiatan di luar, ketika lagi ada kegiatan di kampus kan. Jadi saya bingung mau ninggalin pondoknya gitu, Mbak. Sedangkan anak-anak juga butuh arahan, butuh bimbingan kan. Kalau misalkan ditinggalin, mereka seenaknya, semaunya gitu, tanpa ada pembelajaran di jam itu gitu. Iya. Jadi dari cerita ini saya bisa ngerti kalau misalkan keadaan dari Mbak ini emang mungkin sedikit rumit ya, karena kan emang posisi Mbak juga di sini punya 2 tanggung jawab. Satu mungkin tanggung jawab di pondok gitu ya, untuk mengasuh ya, bisa dibilang untuk mengasuh santrinya gitu ya. Kemudian tanggung jawab yang kedua itu karena Mbak itu sebagai mahasiswa juga gitu. Iya, betul, Mbak. Ya. Jadi dari cerita ini saya bisa ngerti kalau misalkan keadaan dari Mbak ini emang mungkin sedikit rumit ya, karena kan emang posisi Mbak juga di sini punya 2 tanggung jawab. Satu mungkin tanggung jawab di pondok gitu ya, untuk mengasuh ya, bisa dibilang untuk mengasuh santrinya gitu ya. Kemudian tanggung jawab yang kedua itu karena Mbak itu sebagai mahasiswa juga gitu. Iya, betul, Mbak. Ya. Kemudian apa oh ya, di samping Mbak kuliah ya, di sini Mbak ada kesibukan lain nggak? Kayak misalnya kesibukan lain di kampus, kayak misalnya organisasi gitu. Ada sih, Mbak, saya ikut organisasi PTQ ya. Iya. Nah, di situ kan setiap hari Jumat kan binaan ya, Mbak ya. Nah, saya tuh pengen banget ikut gitu ya, pengen ikut serta di pembinaan itu. Nah, apalagi sekarang kan apa sih, kayak dikasih peluang, kayak dikasih amanat buat jadi mentor gitu kan. Iya. Sedangkan saya juga di pondok punya kesibukan gitu kan, Mbak, ngurusin santri juga kan, apalagi di hari Jumat banyak penjemukan santri kan. Jadi kita harus stay di pondok buat menyambut baik wali santri itu ya. Terus jadinya ya yang di UPTQ nggak saya ambil gitu buat jadi mentor itu, jadi saya cuma jadi peserta aja gitu. Jadi lebih milih untuk mematuhi yang peraturan yang di pondok aja dulu gitu ya, kayak ngikut Iya. ke pondok aja dulu. Sebenarnya kadang gini sih, Mbak, kalau misalkan saya pengen banget gitu ya pembinaan, pengen banget ikut kajian gitu kan di TTQ gitu, biasanya ninggalin yang di pondok gitu selagi masih ada teman saya nih yang satu ini. Jadi dia bisa lah handle sendiri gitu kan, sedangkan saya bisa lah gitu pergi ke kampus untuk beberapa jam kan, sampai jam 5 sore gitu kan sudah ada di pondok lagi kan. Nah, jadi yang saya bingungin di sini, ketika teman saya ini lagi nggak ada di pondok, dan saya juga punya kegiatan yang lebih penting di kampus, kayak misalkan tiba-tiba ada offline, ada MK offline. Nah, itu kan saya harus ke kampus ya, Mbak ya. Sedangkan teman saya juga lagi nggak ada, lagi bimbingan skripsi gitu kan. Ya, di situ saya bingung, Mbak, saya harus yang mana dulu gitu.
Jadi di sini Mbak juga bingung bingung ya, kayak harus memprioritaskan yang mana gitu tuh. Karena Iya. emang mungkin dipikir juga keduanya sama pentingnya. Mungkin salah satunya emang tanggung jawab, diberi tanggung jawab sebagai kepercayaan. Kemudian yang kedua juga kayak emang udah kewajiban gitu kan, mahasiswa kan gitu. Kemudian kalau misalkan sekarang saya tanya, Mbak itu nyaman nggak dengan kondisi yang sekarang ini? Dengan kondisi sekarang jujur sih Mbak ya kurang nyaman, karena ya itu tadi, karena saya bingung gitu kan mau prioritasin yang mana dulu gitu kan, sedangkan keduanya itu penting, sama-sama penting gitu kan, sama-sama tanggung jawab saya juga gitu Mbak. Tapi kalau misalkan sekarang disuruh milih antara saya harus lebih memprioritaskan kegiatan di kampus gitu tuh, bisa atau enggak? Atau misalnya lebih memilih dari salah satunya gitu? Kegiatan di kampus ya Mbak. Sebenarnya sih kalau kegiatan di kampus itu saya cuma satu ya Mbak, UPTQ aja gitu. Cuman kan UPTQ itu sering banyak kegiatan gitu kan Mbak, jadi sering keluar gitu dari pondok. Nah, oh iya, jadi selain bingung saya juga nggak enak gitu Mbak, ada rasa nggak enak ya Allah, saya ini pengabdian gitu loh, maksudnya jadi kepercayaan buat mendidik santri, buat ngebimbing mereka gitu. Sedangkan saya juga sering keluar gitu Mbak, karena ya ada acara juga kan di UPTQ. Nah, kalaupun saya nggak hadir di UPTQ, nggak hadir pas acara itu, saya juga kayak ngerasa saya yang nggak tahu kok nggak pernah aktif, kok nggak pernah hadir di setiap acara gitu kan Mbak, jadinya bingung gitu Mbak. Kayak mungkin di sini Mbak juga mungkin ngerasa bersalah juga gitu ya, kayak ada di tercantum namanya di organisasi tersebut, tapi tidak aktif dalam organisasi itu gitu. Iya Mbak, kayak misalkan suka ditanya kemana aja nih kok nggak aktif gitu kan, saya bingung Mbak mau jawabnya. Terus kalau misalkan ketika di pondok juga, anak-anak misalkan pengen setoran ya Bu ya, sayapnya lagi ke kampus gitu kan, otomatis mereka jadi down gitu Mbak. Iya. Menurut saya, menurut pengalaman saya pribadi ya Mbak, kalau misalkan ketika anak itu mau setoran, kemudian yang si gurunya ini nggak ada, nah kitanya jadi down gitu kan, udahlah gurunya juga nggak ada gitu kan. Nah, jadi kayak gitu Mbak, jadi ngaruh juga sih ke perkembangan anaknya juga gitu. Jadi seolah-olah saya ini, aduh ini kan, jadi si anaknya itu kayak kurang semangat buat ngapa lagi kan Mbak. Nah sebenarnya dari pengalaman saya pribadi ya Mbak, penyemangat menghafal itu ya setoran, salah satunya setoran. Ketika anak sudah setoran, timbullah rasa bahagia. Wah saya udah setoran nih, kasa ini udah disetorin, jadi saya, kata saya anak itu, jadi tinggal melanjutin nih ke kelas selanjutnya kayak gitu Mbak. Jadi kalau misalkan nih kita sebagai pembimbing nggak ada, ya ustazah juga nggak ada, ya udahlah jajan yuk, tidur yuk, kayak gitu Mbak. Jadi kayak nggak ada yang ngarahin gitu kan, seolah-olah saya nih ya Allah ngerasa bersalah banget sih gitu, belum bisa membimbing anak, belum bisa membagi waktu buat mereka juga gitu Mbak. Ketika mereka butuh kok saya nggak ada gitu, jadi ada rasa bersalah, rasa nggak enak, bingung gitu Mbak. Oh iya, dari cerita yang tadi saya dengar, mungkin di sini keadaan santri itu ketika ingin menghafal terbengkalai ya jadinya, kayak bingung juga gitu tuh mau setor ke siapa, karena kan di sini posisi Mbak nggak ada gitu kan ya. Tapi di sini saya mau nanya, apakah sebelumnya Mbak pernah mencoba untuk menggantikan posisi, kayak misalnya menggantikan sementara ketika misalnya Mbak itu nggak ada gitu? Pernah nggak? Iya pernah sih Mbak. Ya sebenarnya bisa sih ya, kalau misalkan untuk setoran itu ada yang menghandle juga. Nah misalkan saya nitipin nih ke yang lebih tua,
nanti kamu setornya ke teh ini ya gitu, terus teh ini nanti setornya malam ke saya gitu kan, kayak gitu sih mbak ya. Cuman kayak kurang efektif aja gitu, mungkin kurang kepuasan dari si anaknya sendiri gitu ya. Soalnya emang kalau misalkan store ke temen tuh kayak seolah-olah disimain aja gitu, bukan setoran gitu. Nah, jadi emang ngaruh juga, ngaruh ke semangat anak itu kayak gitu mbak. Ya, jadi mungkin di sini Mbak bisa menggunakan solusi itu kayak sesekali aja, karena kan mungkin kegiatan juga kayak Mbak ninggalin nggak terlalu sering juga kan, kayak mungkin masih bisa terhitung lah, kayak misalnya jangka seminggu itu nggak mungkin nggak selalu di pondok aja kan, kayak misalnya mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Jadi masih bisa mungkin dipakai untuk solusi itu, buat pengganti aja biar anak-anak juga kan nggak kosong ya tadi itu, biar nggak merasa down juga, karena kan kasihan juga ya mereka kayak udah ngapal tapi nggak disetor atau ditunda lagi buat setorannya gitu. Kemudian apa di situ Mbak ngerasa ada tekanan lagi atau gimana gitu yang ngerasa berat gitu tuh? Ada sih mbak, selain di tahfidz juga saya kan malam ada ngajar yang lain. Kemudian sorenya misal nih mbak ya, saya dari kampus, baru datang dari kampus. Nah, habis maghrib kan sholat, beres-beres, istirahat, makan. Setelah isyanya jadi saya tuh materi harus udah siap gitu mbak. Jadi harus udah benar-benar nyiapin materi. Dan setelah isya tuh nggak ngajar sampai jam 11 kadang mbak. Itu yang bikin saya, ya Allah ini capek banget sih gitu di pondok, baru balik kuliah gitu kan jam 5 sore. Di sisi lain setelah isyanya saya bukan istirahat malah ngajar gitu sampai malam kayak gitu mbak, jadi kayak kurang istirahat gitu. Jadi kayak pikirannya udah stres, aturannya mungkin istirahat ya, jadi malah masih punya kegiatan lagi gitu tuh. Kadang saya juga ngeluapin kepenatan itu ke anak-anak mbak. Kayak gitu, kadang saya juga ada marah gitu ya sama yang saya ajar gitu kan, anak kelas 1 MTS kan, mereka kayak pada bandel-bandel gitu mbak, kayak nggak mau nulis banyak gitu, udah capek lah, terus ada yang tidur lah di belakang mimbar. Nah makanya dari situ saya kayak marah-marah aja gitu ke anak-anak gitu, padahal mereka kesalahannya nggak terlalu fatal gitu mbak ya. Kayak gitu ya, bisa dibilang sih saya belum bisa mengontrol emosi gitu mbak ya. Kayak gitu mbak. Di sini Mbak ya ngajar kelas berapa ya kira-kira? Saya terjadwal sih mbak ya, kalau dari ngajar ada kelas 1 MTS, kemudian kelas 2 SMA, dan kelas 3 MTS. Mungkin kalau dilihat dari tadi yang pertama gitu ya, karena emang dari awal dari pagi gitu kegiatan penuh juga gitu ya, jadi sedikit membebani banget ya, membebani pikiran banget gitu tuh ya, mikirin inilah, mikirin kuliah juga, mikirin kegiatan santri, ditambah malamnya bukannya istirahat malah masih ada tanggung jawab untuk mengajar gitu kan. Selanjutnya Mbak E pernah nggak sebelumnya kayak cerita sedikit atau misalnya singkat atau intinya pernah cerita nggak ke orang tua gitu tentang masalah ini? Ya pernah sih mbak, saya alhamdulillah ya mbak, kalau semua orang tua selalu cerita gitu kan. Cuma orang tua saya bilang gini, katanya kalau misalkan kamu masih betah di pondok, masih bisa ngehandle gitu kan antara tugas kuliah dengan tugas pondok, ya lanjutin gitu kan. Soalnya kan kalau misalkan di pondok itu kita kayak lingkungan pendidikan gitu mbak ya, jadi apa yang kita dapat dari kuliah maupun dari dunia luar itu bisa disalurkan ke anak-anak gitu kan, bisa langsung disalurkan di sana. Kemudian lebih baiknya sih dipraktekkan ya, lebih baiknya bisa dipraktekkan langsung gitu mbak. Kemudian orang tua saya bilang ini, kalau misalkan masih betah ya lanjutkan, kalau misalkan
nggak betah ya udah nggak nyaman ya di rumah aja gitu kan. Sedangkan di rumah itu saya ketika ada kuliah daring mbak ya, pagi-pagi namanya juga daring mbak ya, nggak ada yang melihat gitu kan, kadang di WhatsApp, kadang Google Meet juga nggak on cam gitu kan. Jadinya kayak kuliah sambil ngituin pekerjaan rumah gitu tuh, kayak misalkan sambil nyapu sambil masak gitu mbak. Soalnya kan uang sayur adanya jam 9 mbak ya, jadinya ya mau nggak mau kita harus masak sekitar jam segitu gitu, sekitar ketika jam kuliah gitu. Jadi nggak fokus juga kalau di rumah, jadi kuliah enggak gitu mbak, ngajar enggak kalau di rumah gitu kan. Terus di rumah tuh kebanyakan ya ada hawa malesnya gitu mbak, kayak itulah males gitu mau ini juga, udah rebahan aja gitu kan, nggak ada tugas lain ini gitu. Kalau di pondok kan wah ini harus selesai nih tugas ini, soalnya setelah ini saya mau ngerjain tugas ini lagi, setelah tugas ini mau ngerjain tugas yang lain lagi. Jadi kayak ada dorongan ke kitanya buat rajin gitu loh mbak, istilahnya ya seperti itu sih. Jadi di sini mungkin kegiatan ya, dari kegiatan di waktu gitu ya, kegiatan di rumah mungkin lebih kurang efektif daripada di pondok gitu. Walaupun istilahnya di pondok itu kita sambil mengajar gitu tuh, tapi kita masih kayak bisa membedakan ketika kita kuliah masih ada jeda gitu kan. Kalau misalkan di rumah kan kayak kuliah iya bener ya, sambil kayak sambil ngerjain pekerjaan lain, mungkin bisa jadi kita sambil masak, bantu orang tua gitu kan ya. Mungkin orang tua juga kayak kurang ngerti kali ya, kayak kita namanya kuliah online mungkin di HP aja ya udah gitu tuh, bisa kali sambil ngebantuin ibu masak gitu kali ya. Iya, kalau orang tua sih bisa kelak aja gitu ya kalau kuliah. Cuman ya sebagai seorang anak gitu mbak ya, masa iya gitu kita nggak ngelakuin apapun di rumah, nggak megang apa sih pekerjaan apapun di rumah gitu kan. Nah sebenarnya itu dari saya sendiri sih mbak masalahnya, kayak ya gitu belum bisa ngebagi waktu gitu di rumah juga. Sebenarnya udah bikin jadwal, cuman buat ngelaksananya itu sulit mbak. Kadang ya itu tadi males itu kan, kalau di rumah bebas soalnya kan nggak ada yang ngatur-ngatur lah, nggak ada dorongan juga kan buat kita lebih rajin lagi gitu. Mungkin memang benar ya, jadi di sini dorongan. Jadi dari cerita itu emang bisa kita lihat ya, bisa kita lihat kalau di sini tuh emang kekurangannya mungkin mengatur waktu, memanage waktu. Mungkin kedepannya bisa lebih memanage waktu aja gitu ya, karena kan memang dimanapun kita berada, ketika misalnya kita bisa lebih memanage waktu pasti bisa gitu. Mungkin harus lebih dilawan rasa malesnya aja kali gitu ya. Nggak rasa nggak kayak misalnya suka, iya mungkin tadi mbak juga sempat bilang gitu kan ya, saya udah punya jadwal, udah punya ini, tapi ya gitu kayak plus aja gitu tuh, jadwalnya jadwal gitu tuh, tapi kegiatannya nggak sesuai sama yang saya jadwalkan gitu tuh. Iya itu kalau di rumah sih mbak kayak gitu. Kalau di pondok tanpa kita bikin jadwal pun sudah terjadwal gitu. Di sini mungkin di sini mbak bisa lebih bisa milih mana yang ingin, mana mungkin udah jelas kali ya dari cerita yang mbak paparkan kepada saya. Di sini tuh emang menggambarkan kalau mbak tuh sebenarnya lebih baik di pondok juga gitu tuh, karena kan emang kayak di rumah juga kurang gitu tuh, kayak lebih banyak negatifnya mungkin ya buat diri sendiri gitu tuh ya, daripada di pondok. Kalau misalkan di pondok ya tadi mbak bisa menjelaskan kalau emang ya walaupun di pondok seperti itu dengan adanya rasa tekanan, tapi mbak tuh ngerasa iya gitu tuh emang baik loh gitu tuh di pondok gitu. Iya sih.
sebenarnya di rumah tuh emang banyak negatifnya ya, karena nyaman juga kan. Terkadang nyaman itu tidak aman mbak, menurut saya ya, karena di kenyamanan itu mengundang kemalasan gitu. Dan dari malas itu jadi kebiasaan gitu. Nah, kalau di rumah seperti itu sih mungkin ya. Kalau di pondok sih ya enak sih mbak sebenarnya ya, banyak manfaatnya juga kan, tapi ya ujiannya juga lebih berat sih. Iya, pasti. Jadi dari cerita ini, mungkin dari proses konseling ini ya, sepanjang ini kita berbicara, apakah Mbak udah ngerasa lebih ringan atau bisa mencari titik solusinya gitu tuh? Sejauh ini sih alhamdulillah ya mbak, saya kayak ngerasa lega gitu kan, udah ngeluarin untuk saya, kepenatan saya ke mbak ya mbak ya. Makasih banyak ya mbak. Kemudian di sini saya lebih condongnya sih tetap di pondok ya mbak ya, tetap di pondok, walaupun dengan berbagai rintangan ya mbak ya, berbagai masalah yang menimpa saya, insya Allah saya bisa menghadapinya gitu mbak. Karena kan Mbak juga mungkin paham ya dari pernyataan bahwa sebenarnya Allah juga kan nggak akan menguji manusia di luar batas kemampuannya kan. Jadi ya percaya aja gitu tuh, ketika misalnya ada ujian, ketika kita di pondok itu diuji dengan segala permasalahan apapun itu, misalnya pertengkaran lah atau apa gitu tuh ya, ya yakin aja gitu tuh, kita tuh pasti bisa gitu buat ngelaluin semua itu. Ya mbak, saya juga yakin sih insya Allah pasti bisa gitu kan, karena keputusan apapun yang kita ambil kan dari apa sih, masing-masing itu di dalamnya terdapat ujian gitu kan, karena yang namanya hidup nggak terlepas dari ujian kan, seperti itu. Jadi mau kemanapun arah hidup kita, mau ke kanan ataupun ke kiri ataupun lurus ataupun mundur ke belakang lagi, nah di titik keempat itu pasti ada ujian mbak. Makanya saya ya udahlah mending di pondok aja gitu tuh. Setelah saya apa sih curhat ke mbak, setelah saya ngeluarin semua anak-anak saya ke mbak, jadi pikiran saya agak tenang, hati saya pun agak lega, sehingga saya bisa memutuskan jalan yang akan saya ambil untuk kedepannya gitu. Walaupun ya emang saya harus siap gitu kan, harus siap dengan segala ujiannya gitu. Tapi di sini Mbak udah bisa ada gambaran gitu ya, udah ada gambaran untuk mengambil keputusan kan? Iya mbak. Jadi proses konseling ini cukup membantu ya untuk Mbak ini. Ya alhamdulillah sangat membantu, karena ya bisa membuat hati lega, pikiran juga ya udahlah gitu. Ya pikiran juga alhamdulillah udah tenang ya mbak. Terima kasih banyak ya mbak membantu. Saya juga terima kasih ya kepada Mbak sudah bersedia, sudah percaya kepada saya gitu tuh, untuk menceritakan semua konflik Mbak gitu, sehingga ada terciptanya suatu pemecahan masalah ini. Makasih banget ya Mbak untuk kehadirannya di sini. Iya mbak, saya juga makasih banyak ya mbak. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan aja dulu ya, karena Mbak juga terlihat seperti sudah terbantu gitu tuh ya. Alhamdulillah sudah merasa ringan, jadi dicukupkan aja proses konseling hari ini. Mungkin untuk melihat perkembangan selanjutnya, mungkin di sini dicukupkan aja ya. Untuk perkembangan kedepannya nanti akan saya jadwalkan lagi, baiknya diadakan pertemuan lagi atau tidaknya itu ya. Nanti saya bakal hubungin Mbak gitu ya. Mungkin Mbak nanti tinggalin nomor WhatsApp-nya aja gitu ya. Mungkin diakhiri aja ya. Terima kasih. Ya mbak, terima kasih banyak juga ya mbak. Saya udah terbantu alhamdulillah. Mbak, saya langsung pulang aja kali ya. Ya, boleh. Soalnya ada jadwal juga nih. Iya. Makasih ya. Iya, makasih ya mbak. Hati-hati juga ya. Iya, siap. Udah, makasih Iya, ya. terima kasih mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.